Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara setup Magic Info Lite. Jadi pertama-tama kita login terlebih dahulu ke software Magic Info-nya dengan cara memasukkan user ID dengan password. Kemudian kita sign in. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian setting yang ada di bawah. Jadi kita masuk ke bagian setting, kemudian kita masuk ke license management. Nah, pastikan kita sudah aktivasi untuk free license yang light. Jadi di sini kita tinggal aktivasi, kemudian biasanya ini karena posisi sudah diaktifasi yang light. Jadi di sini cuma ada pilihannya RM player saja seperti itu. Jadi di sini sudah diaktifasi untuk Magic Info yang light itu dapat free. Jadi dapat free-nya itu sejumlah 25 unit. Jadi ini license-nya lifetime. Jadi ketika kita install software Magic Info-nya, itu kita dapat free 25 unit. Misalkan ada penambahan lebih dari 25 unit, itu nanti bisa diorder sesuai dengan jumlah kuantiti yang ada seperti itu. Di sini expired date-nya juga sudah tidak ada seperti itu. Jadi ini sekali begitu kita aktivasi, ini sudah langsung lifetime. Begitu juga dengan yang premium. Jadi ini yang light player. Jadi yang fiturnya memang untuk license yang Magic Info Light Player ini dia fiturnya agak terbatas. Jadi misalnya kita ingin menampilkan konten yang beberapa tampilan seperti itu. Jadi terlebih dahulu kita mesti edit terlebih dahulu konten tersebut. Jadi anggapannya kita sudah bikin secara jadi sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan tampilan display. Misalnya posisi pemasangan display signage-nya portrait, jadi nanti kontennya kita sudah buatkan yang portrait dengan resolusi portrait seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya pemasangan unitnya landscape, kita buatkan project kontennya yang landscape. Jadi yang sudah jadi seperti itu. Nah, di sini ini yang light player itu dia total dapatnya free 25. Jadi ini yang di bawah ini yang license yang premium. Jadi ini yang berbayar seperti itu. Ini juga kita sekali beli. Jadi kita cukup sekali beli itu lifetime. Jadi untuk selamanya seperti itu. Oke, selanjutnya cara setupnya langsung saja saya akan ke unitnya. Terlebih dahulu nanti kita setup. Sebelum kita setting ke unitnya, pastikan dulu IP kita sudah setup IP di laptop atau divisi server itu sudah dibikin statik. Jadi IP-nya ini biar nanti tidak berubah-ubah seperti itu. Ini saya sudah bikin statik IP-nya. Jadi nanti IP inilah yang akan kita tambah, yang akan kita masukkan di Samsung Signage-nya seperti itu. Jadi IP ini kita nanti masukkan di Samsung Signage. Tujuannya agar nanti si display signage-nya bisa terbaca di sini. Jadi nanti dia akan terbaca di sini untuk unit signage-nya seperti itu. Nah, langsung saja agar tidak lama kita langsung lihat tampilan display signage-nya. Oke, baik, terima kasih. Nah, langsung saja kita ke unitnya sekarang. Pertama-tama kita nyalakan unit signage-nya terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan. Di sini saya menggunakan signage yang 13 inch. Jadi di sini saya menggunakan signage yang kecil. Ini merupakan tampilan untuk konten yang premium. Jadi sekarang rencana saya akan menampilkan cara untuk setup yang Magic Info Lite. Jadi terlebih dahulu kita masuk ke bagian setting. Mohon maaf, ini source-nya kita rubah terlebih dahulu. Ini source-nya saya bawa ke screen mirror. Oke, setelah itu kita
untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk remote Smart Sign-It dia seperti ini. Kemudian kita pencet atau kita pilih menu. Jadi kita pencet menu. Oke. Nah, nanti di sini dia akan muncul. Kemudian kita masuk ke bagian network. Nah, di sini saya sudah koneksikan dengan network yang ada di sini. Jadi dia sudah terkoneksi dengan network. Kemudian kita close. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi connect to server. Jadi IP yang ini merupakan IP yang dari laptop tadi atau dari PC yang sudah dibikin statik. Jadi agar dia IP-nya tidak berubah-ubah seperti itu. Kemudian di sini Magic Info mode-nya kita rubah ke light karena kita menggunakan yang light, versi light. Oke, setelah itu nanti dia akan nge-restart unitnya. Halo, Yogi udah pulang? Oke, ya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kita pencet saja tombol menu di sini. Kita pencet tombol menu, kemudian kita arahkan dia ke player. Jadi kita arahkan ke player. Jadi di sini kita pilih yang player. Kemudian kita pilih network channel. Oke. Di sini dia sudah load untuk logo Magic Info seperti itu. Sini dia sudah load logo Magic Info. Oke. Kemudian sekarang kita balik lagi ke laptop atau ke PC yang sudah kita installin software Magic Info. Sekarang kita setup di PC seperti itu. Oke, balik lagi, kita lanjut ke bagian device. Nah, di sini kebetulan untuk Sign-It yang 13 inch yang tadi kita setup seperti itu, ini sudah terkoneksi. Jadi ini sudah terkoneksi dengan server Magic Info-nya. Atau di sini saya coba delete unitnya terlebih dahulu. Jadi kita ulang dari proses approval. Jadi di sini kita tinggal klik atau kita tinggal refresh. Biasanya nanti dia akan muncul di bagian ini, di bagian unapprove. Jika memang secara settingan itu sudah kita setting. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita tinggal klik di sini.
pastikan WiFi atau koneksi yang digunakan dia masih tetap terkoneksi dengan koneksi tersebut. Karena ketika dia koneksinya berubah, itu juga bisa menyebabkan unitnya tidak terdetek di Magic Info servernya. Oke, kita coba lagi sekali. Oke, kita refresh. Nah, jadi dia sudah terdeteksi. Jadi di sini dia akan ada icon. Jadi di sini dia akan ada icon L. Artinya L berwarna orange atau berwarna kuning. Itu dia artinya menggunakan license yang Magic Info Lite, jadi Lite Player seperti itu. Kemudian kita approve. Nah, di sini untuk device name-nya bisa langsung kita rename. Kemudian device group-nya jadi bisa kita buatkan grup, misalnya QB13R seperti itu. Kemudian kita save. Untuk expired-nya ini kita centang, pilih never expired, jadi dia selamanya akan terkoneksi dengan server. Oke, jika sudah kita masuk ke bagian device. Nah, jadi device-nya di sini sudah terdeteksi. Kemudian kita pastikan untuk jamnya itu kita edit, kita masuk ke setup. Nah, di sini untuk time zone-nya sudah sesuai seperti itu. Kemudian untuk waktunya nanti di sini juga dia akan menyesuaikan dengan jam sekarang. Oke, nah jadi di sini jamnya sudah sesuai seperti itu. Kemudian kita close. Nah, jadi untuk konten yang Cloudlight sebenarnya ini konten yang sudah jadi kita upload ke sini. Jadi konten yang memang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, oke, misalnya di sini saya contohkan. Jadi ketika kita buat konten itu biasanya kita melalui web author. Jadi kita bisa melalui web author, kemudian kita sesuaikan di sini. Di sini ini template yang untuk kalau posisi pemasangannya landscape. Kemudian ini template yang untuk pemasangannya portrait. Nah, misalnya kita pilih nih. Kita pilih konten yang ada dua, atau kita pilih template yang ada dua tampilan nih. Misalnya, saya contoh. Misalnya yang pertama ini kita gunakan video. Kemudian yang kedua, mohon maaf, yang pertama coba saya gunakan burger. Dia nggak mau full screen juga. Oke, yang pertama misalnya burger, kemudian yang pertama ini video, kemudian yang kedua misalnya saya gunakan ini gambar. Oke. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu. Sini kayak saya namakan light. Nah, kemudian untuk upload ke unitnya kita masuk ke schedule. Kemudian kita pilih new schedule, kemudian content. Nah, di sini kita pilih yang light. Kita klik yang light, kemudian create. Misalnya di sini oke. Tadi saya namakan kontennya light. Nah, jadi posisi ini sebenarnya sudah tersimpan. Ini sudah save sukses.
Cuman dia tidak akan muncul di sini. Kenapa dia tidak muncul di sini? Karena kita menggunakan license yang light. Jadi untuk license Magic Info Lite itu sebenarnya dia terbatas untuk kontennya seperti itu. Nah, di sini dia tidak muncul. Jadi dia hanya bisa menerima konten yang sudah jadi. Misalnya, contoh, ini merupakan konten yang sudah jadi. Nah, untuk proses upload kontennya, itu kita masuk ke menu konten, kemudian kita new, upload konten. Nah, di sini kita add konten. Kemudian di sini kita tinggal pilih, kita akan upload konten yang mana. Nah, di sini contohnya saya sudah bikin konten yang sudah jadi. Oke. Kemudian saya upload sekarang. Nah, setelah itu kita klik yang start upload. Nanti dia akan upload. Tunggu hingga prosesnya selesai atau prosesnya 100%. Oke, jika sudah kita tinggal close. Kemudian kita ke playlist, karena tadi kita memasukkan atau kita upload 4 konten. 1, 2, 3, 4. Karena ini lebih dari 1 konten. Kita masuk ke playlist, kemudian kita new playlist. Di sini kita pilih support device-nya yang light. Kemudian create. Kemudian kita pilih yang mana duluan, kemudian itu pertama, misalnya ini kedua, kemudian ini ketiga, ini keempat. Oke, jadi secara detiknya dia menyesuaikan dengan kontennya seperti itu. Kemudian save. Di sini kita misalnya namakan light content. Kemudian kita save. Oke, sudah tersimpan. Kemudian untuk upload ke unit kita ke schedule, kemudian new schedule, kemudian content. Di sini pilih support device-nya yang light juga, kemudian create. Nah, di sini dia tidak muncul di sini. Kita pilih ke konten, kemudian kita ke playlist. Nah, ini playlist yang tadi kita bikin. Jadi lebih dari 1 konten. Nah, di sini never expired-nya kita centang, kemudian 24 jam kita centang. Jadi jika kita mau konten ini yang akan terus ditampilkan seperti itu. Di sini juga kita bisa pilih repeat-nya. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, seperti itu. Kemudian kita save. Kemudian kita save lagi sekali. Nah, di sini juga bisa kita rename schedule name-nya, misalnya light test. Kemudian publish to, di sini kita pilih device-nya. Kita pilih yang Cloud Light. Mohon maaf, Magic Info Lite seperti itu. Tadi kita sudah namakan QB13R. Kemudian save, kemudian save and publish. Di sini kita bisa lihat prosesnya. Oke, ini 100%. Kemudian kita langsung lihat di device-nya sekarang. Jadi kita coba lihat di device-nya. Oke, nah tampilan kontennya sudah muncul di device-nya, seperti itu. Jadi kita tadi memasukkan 4 video seperti itu yang sudah kita jadikan sebagai playlist. Nah, tampilan kontennya sudah muncul di device-nya seperti itu. Jadi kita tadi memasukkan 4 video seperti itu yang sudah kita jadikan sebagai playlist. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti itu. Oke,
Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya secara untuk Magic Info Server Lite itu hanya bisa kita mempublish dari server Magic Infonya itu konten yang memang sudah kita jahit sebelumnya atau sudah kita edit sesuai dengan posisi unitnya terpasang seperti itu. Jadi misalnya unitnya posisi portrait, kontennya sudah kita buatkan yang portrait dan sudah kita custom. Misalnya di sini contohnya ada mau tiga tampilan seperti itu, yang atas, bawah, tengah. Atas, tengah, bawah, sorry, mohon maaf. Nah, ini misalnya seperti ini merupakan konten yang sudah saya edit seperti itu, yang sudah jadi. Ini merupakan sebagai sampel. Jadi sebenarnya untuk Magic Info Lite itu sangat memudahkan. Jadi ketika ada update kita tidak perlu lagi membawa USB ke setiap unitnya seperti itu. Jadi lebih ke centralized system. Jadi kalau misalnya kontennya sudah jadi, kita tinggal up di Magic Info software-nya untuk kontennya. Kemudian nanti kita tinggal publish dari si Magic Info servernya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita coba lagi, misalnya kita ingin membuat schedule seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat schedule, misalnya di sekarang jam 5:56, misalnya kita mau bikin schedule di 18:00. Seperti itu. Sebenarnya ini schedule yang tadi, yang sudah terpublish, itu kita klik, kemudian kita edit. Kemudian kita edit schedule. Kemudian di sini kita tinggal pilih, misalnya kita sudah bikin playlist lagi nih, playlist baru, atau misalnya saya contohkan saya upload konten yang ini. Jadi, oke, kita lepas. Kemudian kita klik lagi di sini. Ini kita centang, misalnya never expired-nya. Kemudian di sini untuk waktunya kita sesuaikan, misalnya di jam 18:00. Jadi kontennya akan berganti di jam 18:00. Kemudian berakhir di 18:10 misalnya. Ini terlalu mepet waktunya, 18:05. Oke, kita bikin 18:05. Kemudian di sini repeat-nya kita jika mau sekali, kemudian setiap hari, itu bisa kita sesuaikan. Misalnya setiap hari seperti itu. Kemudian kita save. Nah, ini dia. Kemudian kita save lagi. Nah, di sini kita bisa biarkan namanya ini, bisa juga kita rename, kemudian publish to tetap di display yang ini. Kemudian kita save and publish. Oke. Kemudian sekarang kita lihat ke unitnya. Oke, tadi kita sudah set untuk schedule-nya di jam 18:05. Jadi kita tunggu, sekarang baru di jam 17:59. Jadi kita kurang lebih menunggu 5 menit. Oke, sekarang sudah jam 17:59. Jadi kurang lebih kita menunggu lagi 6 menit. Seperti itu. Jadi setelah jam 18:05, jadi kita sudah bikin schedule-nya di jam 18:05. Nanti konten ini dia akan berubah tampilannya ke konten yang kita
publish tadi atau yang kita schedulekan di jam yang tadi. Misalnya di jam 18.05 seperti itu. Kita tunggu. Sekarang baru pukul 18.00. Nanti di jam 18.05 dia akan muncul tampilan konten baru yang sudah kita schedulekan seperti itu. Kemudian jam di 18.10 kontennya akan berakhir dan nanti akan balik lagi ke konten ini seperti itu. Oke, sekarang masih pukul 18.00. 18.00 dia masih play kontennya ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah jam 18.01. Kita tunggu lagi 4 menit. Oke, baru pukul 18.02, tinggal 3 menit lagi. Jadi kita tinggal tunggu sesuai dengan jam yang atau sesuai dengan waktu yang sudah kita setup. Tinggal 3 menit lagi, pukul 18.02. Oke, ini saya coba tunjukkan jamnya. Jadi di sini saya menggunakan laptop seperti itu. Sini saya create schedule-nya menggunakan laptop. Sekarang pukul jam 18.02. Jadi nanti ketika pukul 18.05 kontennya akan berubah sesuai konten yang kita bikin. Nah, sekarang sudah di pukul 18.03, jadi lagi 2 menit lagi. Jadi 2 menit lagi dia akan tampil untuk konten yang tadi kita publish. Oke, sudah pukul 18.04. Oke, sudah pukul 18.04. Nanti kita akan lihat. Oke, 18.04. Kontennya masih yang kita post pertama. Oke, kita tunggu lagi 1 menit. 18.05 kontennya akan berubah.
Oke, nah jadi kontennya dia akan berubah sesuai dengan waktu yang kita setup. Jadi ini juga sama, sebenarnya kontennya sudah diedit terlebih dahulu, baru di publish di Magic Info. Jadi baru kita up ke Magic Info ketika kontennya sudah jadi. Nah, berbeda dengan Magic Info yang premium. Kalau Magic Info yang premium kita langsung bisa edit tampilannya di Magic Info-nya. Jadi kita bisa memilih template-template yang sempat tadi saya buka. Kita juga sempat tadi coba menggunakan 2 template, tapi dia tidak terbaca karena posisi dia menggunakan Magic Info Lite untuk license-nya seperti itu. Nah, jadi ini kontennya di pukul 18.10 dia akan kembali lagi ke konten yang awal tadi seperti itu. Jadi sebenarnya fungsi dari Magic Info sendiri untuk memudahkan ketika ada update atau ketika ingin melakukan perubahan konten di unit Sign It seperti itu. Jadi tidak perlu kita setiap ada update kita datengin unitnya, kita colok flash disk, kemudian kita ganti source-nya lagi seperti itu. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi kita bisa centralize menggunakan Magic Info seperti itu. Sebenarnya kalau tidak ingin berbayar itu sudah disediakan Magic Info Lite. Jadi total 25 device bisa digunakan. Jika lebih dari 25 device seperti tadi yang sudah saya katakan, itu ada tambahan biaya per license-nya. Untuk yang Magic Info Lite saya kurang tahu karena saya tidak begitu hafal untuk harga license-nya. Tapi kurang lebih untuk Magic Info Lite itu di harga 500.000 per license seperti itu. Kemudian ini kita tunggu. Jadi ini kita tunggu sampai jam 18.10. Jadi biar sesuai. Jadi di pukul 18.10 nanti kontennya akan kembali lagi ke konten yang tadi seperti itu. Kemudian untuk Smart Sign It sendiri itu kelebihannya selain kita bisa upload konten, kita bisa schedule konten, apalagi sih kelebihannya di Samsung Smart Sign It juga kita bisa atur untuk power on, power off unitnya. Jadi misalnya nih ketika kantor tutup misalnya jam 17.00 atau jam 5 sore, itu kita bisa set di jam 17.00 displaynya akan otomatis mati seperti itu. Kemudian misalnya kantor buka di jam 9 pagi, kita juga bisa set di jam 9 pagi itu unitnya otomatis langsung menyala jam 9 pagi. Kemudian dia setelah unitnya menyala, dia akan langsung play konten yang sudah kita publish sebelumnya di unitnya atau sudah kita schedule di unitnya seperti itu. Jadi sangat-sangat memudahkan sekali sebenarnya jika menggunakan Samsung Sign It. Jadi kita tidak perlu menyalakan unitnya setiap pagi, kemudian ketika pulang kerja kita tidak perlu lagi off unitnya seperti itu. Jadi dia sudah off dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Oke, di sini sudah pukul 18.09 lagi 1 menit. Jadi di jam 18.10 nanti kontennya akan kembali lagi ke konten yang tadi seperti itu. Oke, kita tunggu. Nanti di pukul 18.10 kontennya akan balik lagi ke konten yang pertama tadi.
Oke, di sini sudah 18.10 dan kontennya sudah kembali lagi ke konten awal seperti itu. Nah, jadi itu merupakan kurang lebih cara untuk kita setting Magic Info Lite Player seperti itu. Jadi kita bisa scheduling kontennya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang kontennya A, kemudian dari jam 12 sampai jam 3 kontennya B, kemudian dari jam 3 sampai jam 5 kontennya C. Misalnya ada 3 konten. Kemudian misalnya ada promo seperti itu, kita juga bisa scheduling namanya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita tidak perlu lagi mendatangi setiap unitnya. Ketika ada update, kita bawa flash disk, kita copy filenya ke flash disk, kemudian kita colok di unitnya, kemudian kita ganti source seperti itu. Oke, sekian kurang lebih itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja kontak saya di nomor WA di 083 114 427 779 atau bisa juga lewat email adi@masterdata.bali.com. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, semoga dapat membantu Bapak-bapak baik dari sisi engineering, IT, kemudian dan yang melakukan proses setup untuk Samsung Smart TV Shiny seperti itu. Selamat sore, terima kasih.